Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Mesin Vision. Pada hari ini materi kita akan berhubungan dengan morphological operation. Nah, apa itu morphological operation? Kemudian apa-apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Oke, eh, kita di sini akan belajar tentang pertama structuring element. Nanti apa itu structuring element kita akan bahas lebih detail. Kemudian ada erosion, dilation, lalu dilanjutkan dengan opening dan closing. Oke, yang pertama structuring element. Apa itu structuring element? Structuring element ini sebetulnya adalah sebuah metrik ya, metrik dua dimensi yang ukurannya tentunya lebih kecil dibandingkan image yang normal. Kemudian metrik ini nantinya akan merepresentasikan digital shape atau bentuk objek dalam format digital. Nah, biasanya structuring element ini direpresentasikan oleh binary image. Jadi dia tidak direpresentasikan dengan color ataupun grayscale, namun hanya dengan binary image. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang structuring element. Yang pertama yang ini ya, bisa dilihat di sini ada matriks 3x3 di mana semua elemennya bernilai 1. Nah, ingat kembali di pelajaran-pelajaran pertama tentang binary image bahwa nilai 1 pada pixel di binary image itu biasanya merepresentasikan sebuah objek. Nah, kalau kita lihat di sini ada pixel 3x3, kemudian semua pixelnya bernilai 1. Sehingga kalau kita ambil kesimpulan, ini bisa disebut dengan bentuk square. Kenapa? Karena semuanya bernilai 1. Kemudian ini mengisi kotak si matriks 3x3 tersebut. Terus ke yang kedua kita lihat ini matriksnya sama 3x3. Kemudian yang bernilai 1 hanya di bagian ini saja ya. Kalau kita lihat dia membentuk tanda plus ya, tanda plus. Nah, ini bisa kita simpulkan objeknya ya si plus ini ya, si plus ini. Lalu ada yang ketiga ini matriknya lebih besar 5x5, kemudian angka satunya hanya berada di dalam ini. Nah, ini biasanya disebut dengan elips ya. Karena kenapa? Kalau kita besarkan image-nya dengan ukuran metrik yang lebih besar dengan pola yang sama seperti ini, maka dia akan kelihatan seperti elips. Nah, karena di sini metriknya kecil, maka gambar digitalnya akan kelihatan seperti yang ini. Lalu ada yang terakhir, ini ada sama seperti tanda plus tapi yang lebih besar menggunakan matriks 5x5. Nah, di structuring element itu biasanya ada yang disebut dengan anchor pixel. Nah, anchor pixel ini bisa terletak dimanapun di dalam sebuah structuring element ini. Bisa di titik sini, bisa di sini. Namun biasanya kita menggunakan anchor pixel itu di tengahnya ya, seperti yang ini, yang di structuring element yang square. Anchor pixelnya diambil di sini, di matriks baris ke 1 dan kolom ke 1. Kalau kita menghitungnya dari 0. Oke, ini tentang structuring element. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita membahas morphological operation. Nah, di morphological operation ini ada 4 tipe operasi. Yang pertama itu erosion, lalu ada dilation, kemudian ada operasi gabungan. Nanti kita akan membahas tentang opening dan closing. Nah, yang perlu digarisbawahi, morphological operation ini hanya bisa diaplikasikan di binary image. Jadi dia tidak bisa di color image ataupun di grayscale image. Karena dia tadi structuring element yang nanti akan kita gunakan itu format image-nya dalam bentuk binary. Lalu kegunaannya untuk apa? Biasanya morphological operation ini bisa digunakan untuk menghilangkan noise, kemudian memisahkan sebuah elemen ya, atau menggabungkan sebuah elemen yang ada di image, atau menggabungkan sebuah objek yang ada di image.
Kemudian kita bisa juga mencari, misalkan ada tonjolan ya, ataupun ada lubang tidak di dalam sebuah image tersebut. Ini adalah kegunaan yang biasa dipakai ketika kita menggunakan morphological operation. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu erosion. Nah, erosion simbol matematiknya seperti ini, A kemudian O minus B. Nah, artinya A O minus B ini adalah kita melakukan operasi erosi atau erode ya, pada image A menggunakan structuring elemen B. Nah, simbolnya diingat-ingat ya, seperti ini O minus. Lalu kalau kita jabarkan ini, kita melihat apa yang disebut dengan simbol irisan di sini. Nanti maksudnya ini apa? Kita akan bahas setelah ini. Nah, yang perlu digarisbawahi, maksud erosion itu kita mengeset nilai piksel dari hasilnya menjadi 0 jika piksel di sekelilingnya memiliki nilai 0. Oke. Nah, contoh seperti apa? Misalkan di sini ada image A ya. Image A akan dilakukan proses erode dengan structuring elemen B. Di mana si structuring elemen B ini anchor pikselnya atau anchor point-nya terletak di ini, di senternya. Lalu ini bentuknya plus ya. Hasilnya seperti apa? Oke. Nah, pertama kita harus letakkan si center dari structuring elemen tersebut ke titik atau koordinat 00 pada image. Karena tadi center dari structuring elemen di tengah, maka kita letakkan di titik 0,0. Lalu yang perlu kita lihat hanya pada bagian yang overlap. Yang overlap artinya kalau kita letakkan di sini, overlap antara objek dari structuring elemen dan image itu di sini ya, membentuk siku kecil ini. Nah, kita cek pada bagian yang overlap tersebut, kalau misalkan pada image-nya bernilai 0, maka hasilnya pada koordinat tersebut akan 0. Jadi kita lihat di sini yang pertama pada koordinat 0,0 structuring elemennya bernilai 1, kemudian di image-nya bernilai 0. Otomatis yang kondisi ini terpenuhi ya. Karena kalau salah satunya saja yang bernilai 0, maka di sini akan bernilai 0. Di sini juga structuring elemen bernilai 1, kemudian di image-nya bernilai 0. Di sini juga sama. Yang ini tidak perlu kita cek karena dia tidak overlap dengan bentuk yang ada di structuring elemen. Jadi yang perlu kita cek yang ini saja. Oke. Setelah itu, setelah di koordinat 0,0 selesai, maka kita slide, sama seperti proses convolution atau correlation. Kita slide ke kanan 1 pixel ya, sehingga sekarang senternya ini berada di koordinat 1,0 ya, di image. Lalu kita cek yang overlap. Nah, sekarang yang overlap jadinya seperti ini ya, membentuk seperti pola T. Nah, di sini kita cek lagi apakah ada di bagian yang overlap ini di mana nilai piksel dari image tersebut bernilai 0. Ternyata ada. Di sini bernilai 0, di sini bernilai 0, di sini juga bernilai 0. Nah, yang di sini structuring elemen bernilai 1, di image-nya bernilai 1. Nah, jika salah satunya saja ada yang bernilai 0, nah, maka di sini nilainya 0. Oke. Lalu kita slide lagi, di sini juga sama, menghasilkan 0 sampai kita slide terus-menerus ke bawah ya, sampai pada posisi ini. Nah, di posisi ini ternyata setelah kita cek di bagian yang intersection ini, semua nilai pixel pada image itu bernilai 1. Semuanya sama dengan nilai yang ada pada structuring elemen yang di
bentuk plus ini. Sehingga kalau kondisinya seperti ini, di sininya kita set nilai 1. Ya. Lalu kita lanjutkan, geser lagi 1 pixel ke kanan, ternyata di sini juga sama, sehingga di sini nilai 1 sampai proses di akhir seperti ini. Nilainya di sini 0. Sehingga hasil akhirnya setelah kita lakukan proses erosi ya, image A menggunakan structuring elemen B yang awalnya image-nya itu seperti ini, binary image-nya seperti ini, dia akan menghasilkan image baru seperti ini. Ya. Di sini apa yang hilang? Yang 1 pixel putih ini hilang, kemudian di sini juga ada sebagian yang hilang, di sini juga ada sebagian yang hilang. Ini artinya apa? Image yang awalnya seperti ini ya, itu akan dilakukan pengikisan. Jadi kenapa namanya erosi? Karena dia dikikis oleh si structuring elemen B ini, sehingga setelah dikikis otomatis image-nya akan semakin menipis ya, atau mengecil. Maka hasil akhirnya menjadi seperti yang ini. Oke, ini yang erosi. Kemudian kita lanjutkan dengan dilasi. Nah, dilasi simbolnya itu O plus ya. Jadi A sama ini image-nya, dilakukan proses dilasi dengan structuring elemen B. Nah, di sini simbolnya adalah gabungan. Oke. Nah, apa bedanya? Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Caranya sama, kita tempatkan dulu structuring elemennya ke image A di koordinat 0,0, lalu kita cek yang overlap. Oke, kita cek yang overlap. Nah, namun di dilasi ini, jika salah satu pixelnya saja bernilai 1 ya, kalau di erosi salah satu pixelnya bernilai 0, namun kalau di dilasi salah satu pixel saja dari si image tersebut bernilai 1, maka hasil akhirnya di sini menjadi 1, selain itu menjadi 0. Oke, kita cek yang pertama. Di sini nilai pixel dari si image semuanya 0 ya. Nah, di sini semuanya 0, maka di sini 0. Lalu kita slide ke kanan 1 kali. Ya, kita cek yang overlap yang bentuk huruf T ini. Nah, di sini ada nilai 1 dari si pixel yang berada di image A. Nah, syarat ini berarti terpenuhi, kita set di sini nilainya 1. Oke, geser lagi, ketemu lagi salah satunya ada nilai 1, di sini di set 1, terus sampai ke posisi tengah ini ya. Ini juga sama, karena semuanya 1, otomatis yang kondisi bawah pasti terpenuhi juga ya, berarti di sini juga 1. Lalu di slide terus menerus, dan akhirnya kalau proses kita sudah selesai pada koordinat yang kanan bawah ini, dia akan menghasilkan image baru ya. Ini proses dilasi dengan image yang sama, structuring elemen yang sama, namun kita ganti operasinya menjadi dilasi, hasilnya menjadi seperti ini ya. Berbeda ya dengan yang erosi sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat si pixel yang kecil 1 ini ya, yang ini 1, 2, 3 ini akan digabung dengan yang besar ini ya, akan digabungkan sehingga membentuklah sebuah image baru yang seperti ini. Nah, sedangkan yang tadi erosi ini justru dibuang, yang kecil-kecil ini justru dibuang. Nah, itu bedanya erosi dengan dilasi. Kalau dilasi lebih cenderung menggabungkan dari beberapa elemen, namun kalau erosi cenderung memisahkan atau membuang dari beberapa elemen tersebut. Oke, lalu kita lanjutkan dengan operasi selanjutnya, yaitu opening. Nah, opening itu disimbolkan dengan circle ya, yang ini. Opening itu sebetulnya penggabungan dari erosi dan dilasi.
Nah, kalau kita jabarkan rumusnya ini seperti ini. A ini erosi ya, di erode dengan substring elemen B. Ini dalam kurung, artinya ini dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilasi. Ya, jadi dierosi dulu, kemudian dilate. Nah, hasilnya seperti apa? Kira-kira seperti ini jadinya. Jadi misalkan tadi ada image A, kita erosi dulu, akan menghasilkan seperti ini ya tadi yang sebelumnya kita cari. Lalu setelah dapat seperti ini, kita delete dengan structuring elemen yang sama. Nah, dia akan membesar. Ya. Namun yang kecil-kecil ini tetap hilang. Ya, yang kecil-kecil ini tetap hilang di sini. Nah, kalau di image ini biasanya noise yang kecil-kecil ini. Ya, noise artinya kita hilangkan noise-nya, tapi kita tetap menjaga si objek ini tidak terlalu terkikis ya, karena ini walaupun bentuknya sudah agak sedikit berbeda, namun dia ukurannya masih hampir sama ya dengan image aslinya, dibandingkan kalau kita hanya menggunakan proses erosi saja. Kalau erosi saja ini sangat menjadi kecil ya, tapi kalau menggunakan opening, ukurannya setidaknya tetap hampir sama dengan yang asli. Oke, lalu selanjutnya closing. Nah, closing ini ya ada lingkaran hitam simbolnya. Bedanya apa? Bedanya kalau closing kita delete dulu, baru kita erode. Ya. Beda prosesnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tadi sudah mencari ya dilasinya, hasilnya seperti ini. Setelah kita dilasi, kalau kita erode dengan structuring elemen yang sama, ini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi closing itu setelah kita gabungkan beberapa elemen yang berbeda, terus kita kikis lagi tepian-tepiannya ini, sehingga yang awalnya image yang setelah di delete seperti ini, setelah dikikis maka dia akan menjadi lebih kecil ya dibandingkan yang setelah proses dilasi ini. Oke, ini materi kita tentang hari ini tentang morphological operation. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.